Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Adil Diyatullah dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dengan NPM 210800023. Di sini saya ingin melengkapi tugas saya dengan mata kuliah filsafat pendidikan. Di sini saya dikasih tugas untuk menyampaikan materi. Dan saksikanlah. Konsep dasar ilmu filsafat. Hakikat filsafat menurut Zidi Ghazalba mengatakan bahwa filsafat adalah hasil kegiatan berpikir yang radikal, sistematis, universal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang artinya akar. Filsafat bersifat radikal, artinya permasalahan yang dikaji, tetapi filsafat ingin mencari kejelasan makna dan hakikatnya. Misal, siapakah manusia itu? Siapakah hakikat alam semesta ini? Apakah hakikat keadilan? Mungkin bagi orang awam mungkin dianggap hal biasa yang tidak perlu dibahas lagi. Filsafat bersifat sistematis, artinya pernyataan-pernyataan atau kajian-kajiannya menunjukkan adanya hubungan satu sama lain, saling berkait, dan bersifat koheren atau runtut. Misal, aliran empirisme berpandangan bahwa hakikat pengetahuan adalah pengalaman. Tanpa pengalaman, maka tidak akan ada pengetahuan. Pengalaman diperoleh karena ada indera manusia yang menangkap objek-objek di sekelilingnya, atau sensasi indera, yang kemudian menjadi persepsi dan diolah oleh akal sehingga menjadi pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu filsafat bersifat universal, yang artinya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Filsafat bersifat umum dan mengenai semua orang. Misalnya, keadilan adalah keadaan seimbang antara hak dan kewajiban. Setiap orang selalu berusaha untuk mendapatkan keadilan. Walaupun ada perbedaan pandangan sebagai jawaban dari pertanyaan filsafat, tetapi jawaban yang diberikan berlaku umum, tidak terbatas ruang dan waktu. Filsafat sering juga dapat diartikan sebagai berpikir reflektif dan kritis. Nah, kita lanjut dalam pembahasan selanjutnya. Yang pertama itu hakikat diri manusia sebagai makhluk alamiah. Maknanya manusia diartikan sebagai makhluk alamiah karena manusia tidak terlepas dari alam. Karena manusia juga membutuhkan alam untuk hidup. Sebagai contoh, yaitu manusia butuh bernapas, mencari ikan dan sayur. Kemudian, manusia juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Nah, manusia sebagai makhluk alamiah memiliki sifat dan ciri seperti makhluk alamiah lainnya. Di dalam diri manusia terdapat unsur-unsur alam seperti benda mati, tumbuh-tumbuhan, gerak atau insting, nafsu dan pikiran. Manusia juga tidak terlepas dari alam yang ada di sekitarnya. Sebagai salah satu unsur biotik yang ada dalam ruang lingkup alam sekitar, manusia dan alam memiliki hubungan yang sangat dalam, proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hakikat diri manusia sebagai makhluk sosial. Maknanya, manusia disebut makhluk sosial karena membutuhkan berinteraksi dan berhubungan dengan manusia yang lain dalam hidup bersama, dengan sesamanya, atau bermasyarakat. Setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu, mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Namun demikian, sekaligus ia mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling tolong-menolong, setia kawan, dan toleransi serta simpati dan empati terhadap sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah hidup sendiri, dimanapun dan bila manapun. Manusia senantiasa memerlukan bantuan orang lain untuk bertahan hidup, baik itu dalam lingkungan, keluarga, atau lingkungan masyarakat. Untuk menjalin hubungan yang baik di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, dibutuhkan yang namanya norma, etika, dan sopan santun agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Nah, yang terakhir yaitu hubungan hakikat manusia dan filsafat pendidikan. Hubungan antara filsafat dan pendidikan. Filsafat dalam arti analisa. Filsafat adalah merupakan salah satu cara pendekat yang digunakan oleh para pakar pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan selain menggunakan metode penelitian ilmiah dan lainnya. Filsafat sebagai suatu lapangan studi mengarahkan pusat perhatiannya dan memutuskan kegiatan untuk merumuskan dasar-dasar dan tujuan pendidikan. Konsep tentang sifat hakikat manusia
serta konsepsi hakikat dan segi-segi pendidikan, serta isi moral pendidikannya, filsafat juga merumuskan sistem atau teori pendidikan yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan atau organisasi pendidikan, dan peranan pendidikan dalam membangun masyarakat dan negara, karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai pendidikan atau pengetahuan. Dalam proses kehidupan, manusia akan dihadapkan dengan berbagai masalah untuk dapat memilih dan melaksanakan cara hidup yang baik. Dan hal itu harus melalui pendidikan. Jadi bagi manusia pendidikan merupakan suatu keharusan atau animal educandum, karena potensi dasar yang dibawa sejak lahir, manusia harus dikembangkan lagi dalam lingkungan melalui pendidikan. Kedewasaan merupakan tujuan perkembangan manusia dan kata kunci dalam pendidikan, karena pendidikan juga bisa disebut sebagai suatu upaya mendewasakan anak manusia, yaitu membimbing anak agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, atau menunjukkan adanya kesadaran normatif pada diri manusia. Dalam proses pendidikan, filsafat mengajarkan bahwa seorang guru seharusnya tidak hanya tahu tentang hakikat dunia di mana ia tinggal, tetapi harus tahu hakikat manusia, khususnya hakikat anak, sehingga tahu bagaimana cara memperlakukannya dan berguna untuk mengetahui tujuan pendidikan. Nah, jadi dari sekian banyak materi yang saya sampaikan, jadi kesimpulannya, manusia dan filsafat mempunyai kaitan yang cukup erat dalam suatu kehidupan. Manusia memiliki akal pikiran dan berbagai kebutuhan untuk suatu hal yang diinginkan, yang akan melahirkan suatu pemikiran filsafat. Filsafat juga merupakan suatu sikap atau pandangan hidup manusia, karena filsafat seseorang ialah keseluruhan jumlah kepercayaan atau keyakinannya. Jadi, setiap manusia cenderung mempunyai suatu filsafat hidup atau pedoman hidup, karena filsafat satu-satunya yang telah mencapai kebenaran atau pengetahuan. Filsafat akan memberikan alternatif mana yang paling baik untuk jadikan pengangan manusia. Dalam sisi lain, dapat kita tarik dalam garis besarnya bahwa manusia memiliki kodratnya sebagai makhluk alamiah, dan di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk sosial yang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal pendidikan yang memiliki pedoman dan pegangan tersendiri. Manusia sebagai makhluk alamiah mengandung arti bahwa secara individualitas dapat belajar secara langsung maupun tidak langsung, belajar mempelajari kehidupannya sendiri, dan tidak dapat lepas juga dari alam yang ada di sekelilingnya, yang seringkali dimanfaatkannya dalam untuk kehidupannya. Nah, jadi itulah materi saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.